Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jalani hari ini bersama bergumul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Dialah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini atas segala cinta kasih-Mu yang memelihara hidup kami sepanjang malam yang gelap dan hingga pada pagi hari yang cerah ini. Kasih kemurahan-Mu lah yang telah menuntun kehidupan kami, menolong kami untuk senantiasa boleh menikmati, mensyukuri setiap hal yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami hendak bergumul bersama dengan kebenaran firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dianugerahi pengertian yang benar dan yang baik untuk mengerti, memahami, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kesungguhan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Allah hadir di tengah-tengah dunia ini di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia, yang hadir di antara kita, yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan cinta kasih Allah yang sempurna itu, bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, bahwa Dia sungguh-sungguh mau menolong dan menyelamatkan kita. Karena itu Dia menghadirkan dirinya langsung. Dia menghadirkan dirinya sendiri agar Dia dapat menyentuh langsung manusia yang berdosa itu. Karena itu bahwa kebenaran Allah yang Dia hadirkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus hendak memberitahukan bagi kita bahwa ketika kita manusia atau ketika dunia ini telah berjalan di dalam kegelapan, telah menempuh banyak kesesatan, telah menjadi pemberontak di hadapan Tuhan, kita tidak tahu kemana arah kita melangkah. Kita tidak tahu kemana tujuan akhir dari perjalanan kehidupan kita, oleh karena situasi gelap pada diri kita, pada iman kita, pada hati kita, pada pikiran manusia, oleh karena dosa itu sendiri. Dosa telah menyelubungi kehidupan dunia ini, manusia ini, sehingga manusia tidak tahu lagi apa itu kebenaran Allah. Karena itu Tuhan Yesus Kristus hadir bagi kita sebagai kebenaran Allah. Dialah kebenaran yang sejati, kebenaran yang didatangkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, agar Dia yang adalah kebenaran itu hadir menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika terang itu telah bersinar, ketika terang itu telah bercahaya, maka terbukalah kegelapan itu sendiri. Dihalau kegelapan itu sendiri, sehingga kita manusia yang berdosa ini melihat diri kita, melihat kuasa Allah, melihat kehendak Allah, melihat apa yang harus kita jalani adalah harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa sendiri. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita teramat bersyukur ketika Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini tidak mengukur kita, tidak memandang kita dari keberdosaan kita, tetapi Dia hadir oleh inisiatifnya sendiri. Dia hadir untuk menghadirkan kebenaran itu sendiri, agar kita semua mampu memahami,
kita adalah anak-anak Allah yang telah diselamatkan, sekaligus ketika kita diselamatkan harus menjadi pembawa kebenaran itu sendiri, harus menjadi duta-duta, pelaku-pelaku kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu pertama, kesaksian kita semua adalah sungguh-sungguh mengimani Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi kita semua, juru selamat bagi dunia ini. Bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang Israel yang belum menerima Dia sepenuh, atau hanya orang-orang tertentu, tidak. Tetapi Yesus Kristus adalah juru selamat bagi dunia. Dia adalah kebenaran dari Allah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada perintah yang jelas bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Hadir menjadi saksi-saksi cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berbuat kasih kepada sesama, mengasihi sesama manusia, sesama ciptaan. Ini teramat penting bagi kita, apalagi di masa-masa Advent ini, di masa penantian akan kedatangan Tuhan. Masa Advent adalah kedatangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu bagaimana kita manusia? Bagaimana kita terlebih orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, Allah Tritunggal itu, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Apakah masa Advent ini cukup menggugah bagi kita untuk bermenung lebih dalam lagi? Sudah sejauh mana kita mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan itu? Sudah seperti apa? Atau apa yang telah kita lakukan? Kalau gereja-gereja membuat simbol-simbolnya dengan banyak pohon Natal, gabah-gabah, pernak-pernik, hiasan-hiasan, dan banyak. Tapi saya ada kecurigaan. Jangan-jangan hanya untuk sedap dipandang mata saja. Tapi semoga itu salah. Tetapi biarlah itu menjadi bentuk representasi bagaimana kegairahan, semangat kita, semangat hati kita untuk menyambut Tuhan. Bukan hanya apa yang elok dipandang mata secara fisik, untuk ketenangan psikologis kita memandang kalau pernak-perniknya mewah dan lain sebagainya, lalu itulah semangat Natal. Tidak, tetapi hatimu, hatiku, hati kita semua harus bergelora menyambut kedatangan Tuhan. Harus penuh sukacita bahwa kebenaran Tuhan akan menjadi kenyataan di tengah-tengah dunia. Kemuliaan Tuhan harus hadir. Karena itu setiap orang Kristen, setiap murid-murid Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima Dia di dalam hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita, jadilah saksi-saksi kebenaran Tuhan Yesus Kristus, pelaku-pelaku cinta kasih, dan teruslah pegang teguh firman yang benar itu, kebenaran firman itu sendiri, karena itulah kehidupan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami sungguh bersyukur kepada-Mu atas firman hari ini yang berbicara bagi kami. Tuhan Allah, kami bermohon kepada-Mu, biarlah Engkau menuntun hati kami terus, menuntun pikiran kami, menuntun seluruh kehidupan kami, agar menjadi saksi-saksi kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini, dunia yang penuh dengan pergolakan dinamika ini, dunia yang penuh dengan tindakan-tindakan kejahatan, keberdosaan ini. Maka pakailah kami Tuhan menjadi alat-alat kebenaran Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, membagikan cinta kasih-Mu bagi sesama kami. Tuhan berkati kami semua pribadi lepas pribadi, mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, para orang tua, para janda, para duda, para anak yatim dan piatu. Biarlah tangan pemeliharaan Tuhan yang terus memberkati kami, agar kami semua dicukupkan, bahkan melimpah berkat-Mu untuk
untuk kami syukuri setiap hari, setiap saat, untuk kami nikmati di dalam penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau, bersama dengan kemurahan, bersama dengan pertolongan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita jalani hari ini bersama dengan pertolongan Tuhan. Horas.